Nama saya Winda Neriana dari kelas 11 7 akuntansi. Di sini saya akan berceramah tentang COVID-19 yang berkaitan dengan keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan hidayah. Salawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah 1 tahun ini, kita tadi diuji dengan adanya wabah COVID-19. Sebagai seorang muslim yang sejati, kita wajib mengetahui bahwa Allah telah menulisnya dalam kitab Lauh Mahfuz, menghendakinya lalu menciptakannya. Begitu besar karunia Allah, begitu besar yang Allah ciptakan, yang bisa mengguncangkan dunia ini hanya dengan satu makhluk saja yang bisa menyerang semua tubuh-tubuh manusia. Bahkan di Indonesia sudah banyak sekali korban kematian akan virus ini. Virus ini sudah menjadi musuh yang sangat nyata bagi dunia. Karena dunia ini memiliki ciri al-makanul musibah, yaitu tempatnya musibah, tempatnya ujian. Lalu mengapa kita harus takut? Tidak. Apakah kita harus gelisah? Tidak. Apakah kita harus panik akan kematian? Bukankah kematian memang akan menjemput setiap orang yang hidup? Orang yang beriman itu tidak akan takut akan kematian. Orang yang beriman tidak akan mencari-cari mati. Orang yang beriman tidak akan gelisah ataupun panik. Justru orang yang beriman akan berlomba-lomba untuk memperbaiki ibadahnya kepada Allah ketika menghadapi kematian. Dengan adanya virus COVID-19 ini, kita sadar bahwa kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana cara kita menyikapi semua musibah ini? Yaitu dengan cara bersabar. Dengan cara apa? Ikhtiar. Kementerian Kesehatan sudah memerintahkan kepada kita untuk selalu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan. Itu adalah ikhtiar dunia. Lalu apa ikhtiar akhirat? Di dalam Quran surat Al-Baqarah dijelaskan, allazina iza asobatkum musibatun inna ilaihi wa inna ilaihi rajiun. Apa maknanya? Serahkan semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa karena setiap penyakit itu pasti akan ada obatnya. Pasti kita itu akan bisa menghadapinya. Berzikirlah dari pagi dan petang agar kita dapat selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dituliskan dalam hadis riwayat Abu Daud. Di dalam hadis tersebut dituliskan ketika mendapatkan penyakit dan virus yang berbahaya, Allahumma inni a'udzubika idza asobatni wal jumudi minasaiil asqam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari segala macam penyakit, dari penyakit belang, dari penyakit gila, bahkan sekalipun dari penyakit yang mengerikan. Bahwa kita semua harus serahkan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak ingin ditimpa musibah, maka janganlah tinggal di dunia. Mohon maaf. Karena dunia ini memang tempatnya musibah. Dunia ini juga al-makanul ibadah, yaitu tempatnya ibadah. Jika ibadah kita kuat, maka semakin kuat kita menghadapi ujian itu. Jika ibadah kita baik, maka semakin baik pula persoalan yang akan kita hadapi. Semakin kita dekat dengan jalan Allah, maka semakin dekat pula jalan-jalan untuk kita menghadapi persoalan yang kita hadapi. Maka lihatlah Quran surat Al-Mulk ayat 2. Dalam Quran surat Al-Mulk ayat 2, dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian. Bahasa lainnya adalah dialah Allah yang menciptakan kesedihan dan kebahagiaan. Dan apa yang Allah lihat dari ujian ini? Bukan begitu besar ujiannya, mohon maaf. Dari siapa
Siapa yang paling hebat menyikapi setiap ujian itu? Karena Allah tidak akan memberikan ujian di luar batas kemampuan hambanya. Oleh karena itu kita harus bersabar. Kita harus yakinkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa setiap penyakit pasti akan ada obatnya. Ada 3 hikmah dari adanya COVID-19 ini. Yang pertama adalah ujian kepada hambanya yang soleh untuk meningkatkan keimanan kepada dan untuk meningkatkan kualitas keimanan kepada hambanya. Yang kedua, sebagai teguran kepada hambanya bahwa Allah menurunkan berbagai macam musibah yang membuat manusia ketakutan, termasuk wabah COVID-19 ini, sebagai teguran bahwa hambanya sudah banyak yang lalai, yang melaksanakan ibadah Allah, yang banyak yang melanggar peraturannya. Jadi Allah timpa musibah ini agar kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, sebagai azab. Boleh jadi virus ini didatangkan oleh azab. Boleh jadi virus ini disebabkan karena azab, karena manusia banyak sekali yang menjauhi Allah, yang menjauhi agama. Bahkan manusia banyak sekali yang melanggar agama, aturan dari Allah. Oleh sebab itu Allah mendatangkan musibah ini sebagai azab karena agar manusia kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang terakhir adalah bahwa manusia lebih mengenal ilmu teknologi, ilmu kesehatan, ilmu kedokteran, bahkan sendi-sendi dalam kehidupan keluarga atau berumah tangga. Virus corona ini membuat manusia tidak berdaya. Kita harus bersyukur. Mengapa? Belum tentu orang yang seperti kita itu makanannya terjaga, tidak memakai masker. Coba kita bayangkan orang yang di luar sana, mohon maaf, yang tinggal di jalanan, yang tidak mempunyai tempat tinggal. Apakah nasib mereka itu tidak sungguh kasihannya mereka? Tidak memakai masker, tidak menjaga jarak, bahkan tidur dan makannya pun mungkin tidak teratur. Bagaimana virus itu bisa menyerangnya mereka? Saya selaku yang mengontrol, kita harus banyak bersyukur karena kita masih diberikan nikmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan virus corona ini bisa membuat manusia tidak berdaya. Karena apa? Karena mungkin sekolah ditutup, pekerja-pekerja di pabrik dikurangi. Mengapa? Karena untuk menghindari kerumunan. Mengapa tidak berdaya? Karena kita tidak tahu kita makan dari mana, kita dari apa. Oleh karena itu, kita semua harus kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saatnya kita memperbaiki kehidupan ini. Mungkin memang kita belum benar-benar berada teguh pada pendirian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saatnya kita memberi ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita selalu dihindarkan dari segala musibah, dari segala penyakit, dari segala hal apapun yang berbahaya. Kita serahkan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menutup ceramah ini, semoga Allah cepat-cepat mengangkat musibah ini, senantiasa menjalankan segala kegiatan dengan normal, dengan kondisi iman kita semakin baik, semakin ada rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin kembali kepada Allah, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dijauhkan dari segala mara bahaya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dini wa afiatan fi jasadi wa jadatan fi ilmi wa barakatan fi rizki wa taubatan qabal maut rahmatan indal maut wa magfiratan badal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa nazata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabana. Mohon maaf bila ada kesalahan dari saya, apabila ada tutur kata yang tidak mengenakan hati. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kata-kata yang tidak hafal. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.